A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahayati. Kami tim Padepokan Cahayati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Kali ini kami tim Padepokan Cahayati ada request dari Mas yang ada di Wonogiri. Ini kenapa kok di desanya banyak yang sakit? Ini 2 orang sakit, keluar rumah sakit, pindah lagi yang sakit, hanya bergantian yang sakit. Dan Mas ini untuk minta tolong mengecek dari desanya itu ada apa, kenapa kok sakitnya bergantian di satu dusun itu. Dan nanti akan kita proses mediumisasi. Ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahayati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ya, langsung saja kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Yang untuk para sedulur Padepokan Cahayati dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya panjenengan semuanya selama ini yang selalu setia menyimak daripada konten-konten kami. Atur suwun semuanya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika panjenengan semuanya menyukai daripada konten-konten kami, agar kami selalu tambah bersemangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Sudah Mas Dul? Sudah pemirsa, kita mulai mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang ada dalam tubuh Mas Abdul Rahman ini, biar bersih, tidak ada yang mengganggu dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, tolong dibantu yang dibersihkan semuanya energi negatif yang ada di dalam tubuh Mas Abdul Rahman, penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi yang di dalam tubuh Mas Abdul Rahman, semuanya terikat, terantai, dan langsung hancur meledak. Shalawat dibentengi tubuh Mas Abdul Rahman beserta keluarganya, dibentengi tubuh saya beserta keluarga saya, bentengi yang ada di Padepokan Cahayati dalam jarak radius 15 meter. Tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menembus kacamata iblis, jin, setan, siluman, fasik yang mencoba menembus, yang mencoba mengganggu, langsung hancur meledak, dilempar ke api neraka. Shalawat. Siap Mas Dul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih, yang ada di surban, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, dengan izin Nur. Energi negatif terkuat yang menyebabkan satu dusun Wonogiri, yang menyebabkan satu dusun
keluar masuk rumah sakit bergantian. Energi negatif terkuat yang menyebabkan itu semuanya ketarik ke tangan saya. Allah. Masuk. Sallallahu. Sinkron dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa manusia dengan lancar. Sallallahu. Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa ini? Kamu siapa kamu? Kamu siapa kamu? Buto. Buto? Dari golongan apa itu Buto itu? Siluman. Siluman. Kamu tadi berada di mana Mbah Buto kok tiba-tiba bisa masuk ke dalam tubuh mediator? Yang wet gede. Wet gede mana? Di suara kono. Di desa. Yo. Lah kenapa kok? Panggonanku. Yo di desa papan dengan panggonanku. Kenapa kamu kok berada di pohon besar yang disakralkan di desa itu? Ya, aku penunggu neng kono wis suwe. Terus ini kono apa iki? Papan panggonan apa? Ini Padepokan Cahaya Hati. Ada apa Mbak? Sulap. Sulap? Ya kok sulap? Panas. Ya kok panas? Ya aku rambut kok dilebok gini-gini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan dijeneng Rambah. Siapa nama kamu? Puguh. Mbah Puguh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator ini mengaku-ngaku Buto yang bernama Puguh, apabila berbohong dalam proses mediumisasi dari awal sampai akhir, apabila berbohong mulutnya terbakar. Allahu Shallallahu alaihi wasallam. Jenengmu mau sapa Mbah? Puguh. Kowe golongan apa Mbah? Raksasa. Raksasa apa buta? Ya buta ning raksasa, buta gede. Oh, buta raksasa. Awakku wong. Awakmu wong. Blasku buta. Golongan apa Mbah? Ya bulan siluman. Siluman. Lah kowe mau lagi ngopo Mbah kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator? Ngubengi desa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi. Kamu tadi baru ngapain Mbah? Mengelilingi desa. Ya, mengelilingi desa. Lah kok terus tiba-tiba bisa masuk dalam tubuh mediator itu bagaimana Mbah? Pasti ada angin yang berhembus. Ada angin yang berhembus. Terus menerpa saya. Menggulung-gulung saya memasukkan ke tubuh ini. Lah itu angin apa itu Mbah kok bisa? Seperti kilat campur angin. Seperti kilat campur angin. Lah kamu mengelilingi desa, tugas kamu apa di situ Mbah? Nagih janji. Nagih janji apa? Kalau ngomong desa kono. Berbahasa Indonesia Mbah. Sallallahu alaihi wasallam. Nagih janji dengan orang di desa ini. Ya. Lah nagih janji apa dulu? Warga di situ ada janji apa? Ya sering memuja-muja di tempat saya. Oh, sering memuja-muja di tempat kamu. Oh, berarti kamu di dalam pohon besar. Punya keinginan. Keinginan apa? Ya biar hajatnya terkabul. Oh, berarti kamu seperti tempat pemujaan. Punden seperti itu. Pohon cuma pohon. Ya pohon yang disakralkan. Oh, pohon yang disakralkan. Terus orang-orang pada ke tempat kamu itu ngapain? Punya
permintaan itu. Permintaan apa? Siapa aja diminta. Ingin kaya, sukses. Nah, Dagangannya laris. Sukses di perantauan. Nah, terus Punya jabatan. kalau ke tempat kamu itu orang-orang itu berdoa di situ. Saya bisa melihat dalam hatinya. Nah, bawa apa ke situ orang-orang itu? Ke tempat kamu itu? Ukur rampe. Ukur rampe apa? Ya komplitan. Kembang. Menyandu padang. Sudah lama sekali. Ya kok kamu tadi bilang mau menagih janji itu maksudnya bagaimana? Enggak usah tahu upah. Karena saya pernah membantu dulu. Memang udah kamu bantu Banyak yang warga sudah di situ. Banyak. Kamu bantu dalam segi apa saja itu? Ya kekayaan ada, kesuksesan duniawi ada. Dari kekayaan itu kamu bantu apa? Nah, itu menjadi kaya, memperlancar rezeki. Lalu cara kamu membantu, seumpama ada yang jualan terus bisa bikin laris. Loh, kamu membantu satu warga di situ seperti itu? Pasukan saya banyak. Oh, kamu punya pasukan. Berapa pasukan, Mbak? 20 triliun. Astagfirullah. Sudah menyebar kemana saja itu? Ke dalam tubuh orang-orang yang pernah minta di situ. Sebagian juga ada di tempat itu. Berarti tempat saya. Orang pas ke situ, ke tempat kamu sudah tahu, sudah bisa melihat dalam hati dan pikirannya, sudah terbaca. Sudah kamu bisa membaca pikirannya. Ya, tercium. Gini Mbak, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Di desa itu kenapa kok? Apa yang gua sebutkan mau? Yang kamu sebutkan tadi siapa? Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Emang kenapa? Ada apa? Emang siapa itu Sang Yang Nur Cahyani Nirwana? Sang Ratu. Jangan buat-buat kamu, Mbak. Sang penguasa. Penguasa apa? Alam gaib. Penguasa alam gaib. Kenapa kamu tahu nama Sang Yang Nur Cahyani Nirwana itu penguasa alam gaib? Di wis kondang. Sudah terkenal. Sudah terkenal di bangsa-bangsa gaib. Ya. Kenapa kamu bisa tahu nama itu? Ya, saya pengikutnya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Kenapa gak bilang dari tadi? Bilang apa? Kalau kamu pengikutnya. Lah ngapain saya bilang-bilang ke kamu? Saya tidak tahu. Tidak tahu bagaimana? Tahu dari mana kalau kamu gak bilang? Aku saja belum pernah bertemu dengan beliau. Kamu belum pernah bertemu dengan beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Berarti kamu cuma mendengar dari cerita bangsa-bangsa kamu. Terus kenapa kok kamu mendengar dari nama Sang Yang Nur Cahyani Nirwana kamu langsung seperti bergetar mundur-mundur seperti itu? Ada energi yang besar dari nama itu. Cuma menyebutkan nama saja ada energi yang besar. Bukan sembarangan nama itu. Ya, ini yang membuat sakit di desa itu kamu dan pasukan kamu ya Mbah ya? Udah saatnya meminta upah. Ya. Itu benar. Nah, ya kenapa kok turun-temurun itu? Kalau dia tidak ke situ, yang sedang sakit itu, biasanya leluhurnya dulu ada yang meminta ke situ, minta jatahnya sampai 7 turunan. Maksudnya bagaimana, Mbah? Kalau yang sakit itu tidak pernah ke situ, berarti leluhurnya yang pernah ke situ, yang pernah ke tempat kamu. Ya, jatahnya itu menurun.
Oh, berarti ibaratnya kamu menagih janji sampai 7 sampai turunan. 7 turunan. Astagfirullah. Dah, sekarang kamu mau ndak Mbah jadi pengikutnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Apa pantas Hmm? makhluk seperti saya ini menjadi pengikutnya? Ya kalau kamu benar-benar berniat dan ingin menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tidak ada yang mustahil itu Mbah. Jika memang saya diperkenankan, Hmm. itu suatu kehormatan besar untuk saya. Hmm. Apakah kamu sudah menunggu-nunggu Mbah? Enggak. Cuma berhayal saja, Cuma berhayal bisa ketemu dengan beliau bisa seperti itu. menjadi pasukannya. Terus kenapa kok kamu masih nekat mau menagih janji itu bagaimana? Itu sudah konsekuensi. Sudah ada ikatan perjanjian. Selama manusia itu meminta pada golongan kami, ada imbal baliknya. Tertandai, terikat. Ya, kamu sekarang jangan di pohon itu lagi ya Mbah ya. Saya harus kemana? Nanti ada prosesnya sendiri. Kamu mau ndak? Yang penting kamu mau menjadi pengikutnya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Mau. Bener. Ya terserah panjenengan. Kamu punya ikatan-ikatan rantai-rantai ndak? Ada. Dengan siapa? Iblis. Di mana itu iblisnya? Sumur. Sumur mana? Murtua. Di sebelah mana itu ada sumur? Daerah sana. Di daerah sana. Ngapain iblis itu berada di sumur tua? Kerajaannya di situ. Ini dilihat ya Mbah ya, Tuhan kamu iblis. Saya akan berdoa biar bisa ketarik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Tuhan iblis dari makhluk yang di dalam tubuh mediator, Tuhan yang sebenar-benarnya, iblis yang sebenar-benarnya ketarik ke tangan saya, Allah. Terikat rantai ini Mbah. Ya itu Tuhan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, semua rantai-rantai belenggu-belenggu makhluk yang di dalam tubuh mediator dengan tuannya iblis yang ada di genggaman saya, semua rantai-rantai belenggu-belenggu benang merah yang terputus semuanya, Allah Sallallahu alaihi Muhammad, terputus semuanya dengan izinnya. Jangan lempar ke api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Semua rantai-rantai belenggu-belenggunya hancur semuanya. Sallallahu alaihi. Bagaimana Mbak? Udah terlepas belum? Di ekor saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Nur, rantai-rantai belenggu-belenggu hancur, udah terlempar ke api. Sallallahu alaihi. Terputus semua. Bagaimana Mbak? Ya sudah lega saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan iblis yang di dalam genggaman tangan saya langsung hancur, lempar ke api neraka. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, hancur semuanya. Sallallahu. Bagaimana Mbah Tuhan kamu? Hancur. Alhamdulillah. Udah Mbah, kamu saya Islamkan dulu. Saya muslimkan dulu, ditirukan saya 2 kalimat syahadat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang di dalam tubuh mediator bisa menirukan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat hakikat. Semua amaliyah lengkap komplit. Ilmu perang, ilmu pengobatan lengkap komplit. Apabila makhluk yang saya muslimkan ini murtad atau keluar Islam, bagaimana Mbah Pugo? Jadi tenang hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaman.
Sekarang Mbah Puguh apa Mbah Pugut? Puguh. Puguh. Mbah Puguh, kamu sekarang sudah Islam, sudah Muslim, Mbah. Tidak boleh berada di pohon itu lagi, tidak boleh mengganggu manusia lagi. Dan itu untuk mengawali berjuang kamu, Mbah, karena kamu sudah Islam, sudah Muslim. Tidak boleh ada perjanjian-perjanjian lagi, tidak boleh ada rantai-rantai belenggu dengan manusia lagi ya. Untuk mengawali berjuangmu, dibersihkan semuanya yang ada di desa, yang ada di foto HP ini, dibersihkan semuanya. Orang yang sudah sakit-sakit keluar masuk rumah sakit dibantu, diputus semuanya. Itu juga ada akibat dosa-dosanya sendiri. Oh, itu ada akibat dosa-dosanya ini. Dosa Ya. apa yang mereka? Macam-macam. Seperti apa contohnya? Makan uang rakyat. Oh, ada yang makan uang rakyat. Siapa itu yang makan uang rakyat? Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Yang makan uang warga di situ. Ya, intinya seperti itu. Dari uang riba ada. Ada yang dari uang riba juga. Uang haram ada. Warga situ. Uang haram juga ada. Penglarisan juga ada. Penglarisan juga ada. Sudah dibersihkan. Saya akan mengumpulkan anak buah saya untuk saya Islamkan. Oh ya, dikumpulkan anak buah kamu yang tidak mau diislamkan. Ya, konsekuensi kamu, Mbak. Pada tidak mau masuk, jangan takut. Jangan takut. Tolong dibukakan, tolong dibukakan. Ya. Bukakan semuanya. Yang mau dimuslimkan. Tuh. Sudah kamu simpan semuanya pasukan kamu. Lah yang lainnya kabur. Sudah konsekuensi kamu yang kabur kamu apakan? Ya ini. Laki mak gua yang merokok. Sudah Semuanya. Sudah, sekarang kamu kasih di pinggir kamu dulu pasukan-pasukan kamu. Ya sudah ini itu mikir. Sudah. Ya, Mbak, sekarang dibersihkan ini dusun, dibersihkan semuanya dari energi-energi negatif. Pasukan ayo bergerak. Ya, Saya suruh pasukan saya. Ya, kirim ke
dusun itu lagi. Mereka lebih tahu untuk memilah-milah Oh ya. mana yang menjadi haknya. Ya. Berarti itu apakah yang disebut pagebluk itu Mbah? Bukan. Itu Pagebluk itu dari atas. pagebluk itu dari atas. Berarti kalau yang peringatan dari atas pagebluk itu. Nah, kalau yang seperti ini dari perjanjian-perjanjian. Ya, meminta upah, nagih janji itu tadi. Terus bukan hanya di tempat saya sebenarnya. Oh, bukan hanya di tempat keramat yang kamu tempati itu. Apakah di desa-desa lain ada seperti itu? Sudah mulai tapi belum banyak. Sudah mulai nagih janji seperti itu. Nanti semuanya. Berarti ini kan sudah akhir zaman. Golongan-golongan kami yang ada keterikatan dengan memusyrikan manusia, sudah saatnya menagih janji, membawa rasukma mereka menjadi budaknya. Dan juga ada yang setorkan ke iblis, dimasukkan ke neraka. Terus apa di setiap desa itu ada seperti yang dikeramatkan, seperti pedanyangan, tempat yang disakralkan? Ada seperti itu, tiap-tiap desa seperti itu. Ada biasanya. Biasanya buat apa Mbah dari tempat pedanyangan itu? Ya ada yang dipilokkan, ada yang asli. Biasanya juga untuk kemusyrikan. Tempat petilasan. Tokoh-tokoh zaman dulu. Tapi banyak diselewengkan malah untuk kemusyrikan. Bukan untuk sebagai pengingat sejarah. Tapi untuk kemusyrikan. Berarti bukan untuk pengingat sejarah, tapi dibelokkan untuk kemusyrikan. Kemusyrikan dalam hal apa saja? Ya itu tadi, pemujaan-pemujaan, meminta kekayaan, kesuksesan, kelancaran usaha, dan juga pangkat dan lain-lain. Intinya untuk kesenangan duniawi. Berarti nanti akan ada desa-desa yang lain yang akan menagih janji ya Mbak? Ya benar sekali. Karena ini sudah akhir zaman. Ya, saatnya mereka menagih. Tapi kan aura bumi ini sudah sangat pekat sekali dan merah. Banyak golongan-golongan yang muncul. Pasukan-pasukan mata satu sekali. Tapi kan ada juga Mbak, yaitu nanti yang dari seberang lautan pun juga pada berbondong-bondong menyusup ke tubuh orang-orang. Pasukan dari mana itu Mbak? Seberang lautan. Dari seberang lautan sebelah mana itu? Selatan. Laut Selatan. Berbondong-bondong masuk ke dalam tubuh dan pikiran orang-orang. Lah ngapain itu masuk ke dalam tubuh? Membuat kekacauan di negeri ini. Panas sekali aura bumi ini. Itu suatu tugas apa? Nagih janji. Menuju ke proses pembersihan. Menuju proses pembersihan. Proses seleksi alam. Dan juga peperangan. Betul. Huru-hara intinya. Gonjang ganjing. Itu tandanya makhluk-makhluk itu masuk ke dalam tubuh orang-orang itu apa Mbah tandanya? Kelakuan manusia sudah seperti mereka. Apa kelakuannya? Seperti golongan kami. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bengis, kejam. Seperti tidak punya perasaan. Menghancurkan di mana-mana. Mengadu domba. Yang masuk itu
ke rakyat atau ke yang lainnya, Mbah? Semuanya. Yang kekuatan energinya besar itu masuknya yang pada pimpinan-pimpinan. Pimpinan apa? Ya pejabat-pejabat tinggi. Itu yang energinya besar-besar dari golongan. Ada yang putih tapi banyak yang hitam. Berarti masuk ke dalam tubuh manusia itu tandanya orang itu sudah tidak Peri kemanusiaan. kemanusiaan Ya. dan sudah tidak takut dengan Tuhan. Ya, sudah. Tidak takut dengan Allah ya. Ya, dan tidak ada yang mengingat Tuhannya. Mbah, kembali ke dari tempat yang disakralkan tadi ya Mbah ya. Kan juga ada orang yang bilang kalau tidak dikasih sesaji atau apa itu kendurenan di situ nanti akan menjadi bencana. Itu budaya golongan kami saja. Itu budaya bagaimana maksudnya? Itu cuma bisikan-bisikan daripada golongan kami. Bencana itu kan dari Sang Pencipta. Golongan kami tidak bisa memberikan bencana. Itu dari mempercayai seperti itu, kalau tidak dikasih ya terjadi pagebluk seperti itu, Mbah. Menambah kuat golongan kami untuk memberi rasa sakit. Karena dari dirinya sendiri yang mempercayai bisikan kami, makanya kami diizinkan masuk ke dalam tubuh mereka. Ya kan itu sudah suatu adat istiadat juga, Mbah, seperti itu. Adat istiadat yang salah. Ya, bagaimana salahnya? Kan udah dari turun temurun seperti itu. Turun temurun yang benar, yang ditiru itu bukan yang salah. Kan wujud dari rasa syukur, terus memberikan pendurenan. Nah, tujuannya, niatnya hati itu untuk apa? Untuk keselamatan desa seperti itu. Ya, keselamatan yang beribadah, berdoa kepada Yang Pencipta. Di tempat-tempat ibadah. Kenapa harus di tempat seperti itu? Sebenarnya penyelewengan golongan kami. Ya mungkin itu sudah dari turun temurun seperti itu. Ya, awalnya dulu leluhurnya juga ada yang mendapat bisikan golongan kami. Dan ada juga untuk syukuran biar keselamatan desa, biar panennya bisa melimpah seperti itu. Wujud syukurnya mengadakan kendurian di situ, makan bersama, dibagi-bagi seperti itu. Ya kalau memang benar-benar bersyukur, tidak ada niat yang lain, tidak masalah. Tapi karena ada terbesit niat yang lain dan ada kepercayaan seperti itu menunjukkan kegagalan dari segi tauhidnya. Dia hanya ketakutan, takut dengan golongan kami, tapi melupakan semua kodrat itu dari Sang Pencipta. Jadi kalau udah ndak usah dijalankan, kalau benar-benar yakin ya ndak ada apa-apa. Ya tidak ada, kan ada apa-apa. Tertutup semuanya, golongan kami tidak bisa masuk. Karena memang sudah tidak dipercayai. Tidak ada pintu masuk ke dalam tubuh orang lain. Tapi kan mungkin manusia kan ada rasa was-was, ketakutan. Nanti Ya, itu kan memang efek-efek dari bisikan golongan kami. Makanya diperkuat imannya, perkuat tauhidnya. Ya tidak mudah goyah dibisiki golongan kami. Ya Mbah, sekarang kamu kan sudah Islam, sudah Muslim ya Mbah ya. Kamu kan sudah menghuni pohon keramat itu udah lama. Udah ratusan tahun. Nah, udah ratusan tahun. Sekarang Pak Jenengan ada pesan-pesan apa Mbah? Ini kan mau saya sebarkan video ini, kan saya video. Boleh kan Mbah? Apa itu video ini? Itu dari alat kamera yang di depan itu. Kan itu nanti saya masukkan ke YouTube seperti itu. Saya tidak paham apa yang kamu katakan. Ya pokoknya mau saya sebarkan ke penonton, pemirsa seperti itu. Ada pesan-pesan apa panjenengan? Tinggalkan kemusyrikan.
beribadah yang benar, berdoa yang benar, bersyukur dengan cara yang benar, di tempat yang benar. Jangan mengada-ngada. Perbaiki tauhid, pertebal iman, agar kalian tidak terjerumus dalam sebuah kemusyrikan yang terbalut adat istiadat. Itu dari wujud rasa syukur itu harus bagaimana, Mbak? Bersedekah. Sedekah dengan sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat bagaimana, Mbak? Berikan ke anak yatim, orang-orang yang kekurangan, orang-orang jumbo, fakir miskin. Malah lebih efisien ya seperti itu ya, Mbak ya? Jelas terarah. Bukan sedekah karena adat istiadat yang takut ditinggalkan. Jika ditinggalkan menyebabkan takluk, itu hanyalah tradisi. Kita beda lagi niatnya, tidak sedekah tapi hanya menjalankan sebuah tradisi. Berarti malah tidak takut kepada Allah tapi takut dengan makhluk seperti itu ya? Sebenarnya seperti itu. Takut dengan suatu kejadian yang akan menimpa. Sebenarnya kejadian itu ya dari Allah juga ya, Mbah ya. Ya sudah ya, Mbah ya. Oke, nama majelis nih, Bang. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan goib yang dipimpin Mbah Pugo yang ada di desa ayat sallallahu punenten dereng Mbah. Suwun sampun enten. Alhamdulillahirabbil alamin. Nipun Mbah jenengan Bang bertugas teng mriku nggih, Mbah. Yang berjuang teng mriku teng dusun mriku. Mungkin sing purun dimuslimke saking golongan-golongan jenengan sing purun dimuslimke mang muslimke nggih. Siap. Monggo nggih sami-sami. Pun nyuwun pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.